Tes. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wal umuru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 10 isikan materi tentang al-sunnah. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zakiah Rianti dengan NIM 432240101129. Perkenalkan, nama saya Mona Sepianita Rivera dengan NIM 432240101120. Perkenalkan, nama saya Nafla Haironisa dengan NIM 432240101071. Nama saya Nurzara Munik dengan NIM 432240101132. Jadi untuk sumber pembahasan tentang al-hadis atau al-sunnah ini kami ambil dari e-book Studi Islam di Tengah Masyarakat Majmuk Islam Rahmatan lil Alamin dari halaman 39 sampai 40 sebenarnya. Dan juga ada link media jurnal untuk pembahasan yang jurnalnya nanti. Jadi dimulai dengan definisi, al-hadis adalah suatu perkataan atau berita. Lalu, hadis Rasul adalah suatu perkataan, berita, informasi yang berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-sunnah adalah jalan hidup yang dilalui atau yang dijalani atau sesuatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul adalah apa yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Rasul. Selanjutnya adalah kedudukan al-hadis atau al-sunnah. Jadi, al-hadis atau al-sunnah mempunyai kedudukan sebagai sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran, yang dimana memiliki peranan penting setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut. Agar dapat dipahami dan diamalkan, al-hadis atau al-sunnah antara lain sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Saya ingin menambahkan, disampaikannya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 158, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah. Contoh sabda Rasulullah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah ucapan Nabi yang menjadi pedoman dalam banyak aspek ibadah dan kehidupan. Selanjutnya ada sunnah fi'iliyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah. Contoh cara sholat Nabi. Rasulullah pernah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, gerakan sholat yang dikerjakan Nabi termasuk dalam sunnah fi'iliyah. Selanjutnya ada sunnah takriyah, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan ataupun perbuatan orang lain. Contohnya, sahabat makan daging biawak di hadapan Nabi dan beliau tidak melarangnya. Diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid memakan daging biawak di hadapan Nabi dan Nabi tidak ikut makan tapi juga tidak melarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan pengakuan atau persetujuan Nabi atas perbuatan itu. Yang terakhir ada sunnah hamiyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan. Contohnya, Rasulullah pernah berniat untuk membakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid, tapi beliau tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini termasuk rencana atau niat yang tidak sampai dilaksanakan dan menjadi pelajaran atau petunjuk hukum. Lalu selanjutnya ada fungsi al-hadis atau al-sunnah. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelasan isi Al-Quran. Lalu yang ketiga ada menambah atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya dalam Al-Quran. Ya, terus sunnah berkedudukan sebagai dalil hukum Islam. Hal ini didasarkan pada Nash Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 79 yang artinya sebagai berikut. Apa saja nikmat kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpa, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul pada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Di sini dalam keadaan yang sempurna sunnah qauliyah atau al-hadis terdiri dari dua bagian, yaitu matan dan sanad. Matan yaitu teks yang atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. Lalu yang kedua ada sanad, yaitu bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya suatu hadis. Jadi tentang nama dan keadaan orang-orang yang sambung menyambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut dimulai dari orang yang memberikannya kepada sumbernya Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Hadis mursal. Hadis mursal, sebentar. Hadis mursal yaitu hadis atau rangkaian yang riwayatnya terputus dari di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ilmu hadis dikenal dengan adanya ulama hadis yang masyhur. Keenam ulama hadis yang kitabnya disebut Kutubus Sittah atau kitab 6 tersebut ialah yang pertama ada Al-Bukhari dari tahunnya 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua ada Muslim tahunnya dari 204 sampai 261 Hijriah. Yang ketiga ada Abu Daud tahunnya 2002 sampai 275 Hijriah. Yang keempat ada An-Nasa dari 225 sampai 303 Hijriah. Yang kelima ada At-Tirmidzi dari 209 sampai 272 Hijriah. Lalu yang keenam ada Ibnu Majah dari 207 sampai 273 Hijriah. Selanjutnya ditinjau dari sudut sifat atribut si periwayat hadis dapat dipecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hadis sahih benar di mana perawinya terkenal orang baik dan boleh dipercayai. Yang kedua hadis hasan baik di mana perawinya tidak mencapai derajat perawi hadis sahih tetapi tidak diketahui ada cacatnya. Yang ketiga ada hadis dhaif lemah di mana perawinya diragukan keberadaannya. Perlu ditegaskan di sini bahwa Rasulullah melarang para sahabatnya menuliskan secara resmi al-hadis atau sunnah qauliyah untuk mencegah agar ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul tidak tercampur. Maka dari itu para sahabat menyiarkan hadis dengan jalan riwayat dari mulut ke mulut. Di sini ada pengamatan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang besar bagi kita sebagai umat muslim. Tidak hanya dalam hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita cara hidup yang penuh kasih sayang, kebaikan, dan kebijaksanaan. Berikut cara menerapkan al-hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan akhlak dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah.
Selanjutnya ada masalah hadis dari beberapa artikel jurnal. Yang pertama ada pergulatan hadis di era modern. Jadi banyak pemikir modern ini yang ingin Maaf, saya ulangi. Jadi banyak pemikir modern yang ingin membawa umat Islam kembali ke ajaran agama Islam murni dengan mengkritisi hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sehat dan nilai-nilai universal. Yang kedua, terjadi perdebatan seputar mana sunnah yang benar-benar dari Nabi, mana sunnah yang merupakan hasil dari interpretasi ulama. Masalah hadis yang kedua adalah kontroversi yang muncul terkait dengan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Jadi, pengikir hadis ini mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah sangat jelas dan sudah sangat sempurna. Lalu untuk apa diadakan hadis ini? Yang kedua, mereka berargumen bahwa hadis ini hanya ucapan-ucapan palsu yang disandarkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai senjata mereka dalam mempertahankan kekuasaan politik mereka. Karena pada saat itu setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, umat muslim itu terpecah menjadi beberapa kelompok sekte-sekte politik. Yang terakhir, mereka juga beranggap bahwa hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kejujurannya, dan juga kandungan dan isinya itu banyak yang bertentangan satu sama lain. Kesimpulan dari materi ini adalah Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berfungsi sebagai penjelas, penegas, dan pelengkap hukum dalam Al-Quran. Hadis terdiri dari matan atau isi hadis dan sanad atau rantai periwayat. Berdasarkan kredibilitas perawinya, hadis dibagi menjadi sahih atau benar, hasan atau baik, dan daf'i atau lemah. Rasulullah awalnya melarang penulisan hadis untuk mencegah pencampuran dengan Al-Quran, sehingga hadis disebarkan melalui periwayatan lisan. Dalam kehidupan sehari-hari, hadis membimbing umat Islam dalam meningkatkan akhlak, beribadah, dan menjaga hubungan dengan sesama. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya?